Indonesia adalah negara dengan gugusan pulau terbesar di dunia. Pada umumnya, penghubung antar pulau tersebut sebagian besar masih menggunakan akses laut yang waktu tempuhnya lama dan beresiko karena faktor alam. Sehingga untuk menunjang kegiatan pembangunan dan perekonomian antar pulau, diperlukan adanya jembatan sebagai akses paling efisien. Salah satunya adalah Ambon. Ambon memiliki jembatan merah putih dan menjadi sarana yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jembatan merah putih yang membentang dari barat ke timur Pulau Ambon menghubungkan Galala dan Poka. Waskita Karya mendapat kepercayaan penuh untuk membangun jembatan merah putih di Ambon. Waskita Karya, perusahaan badan usaha milik negara Indonesia, merupakan salah satu perusahaan konstruksi nasional terkemuka di tanah air. Perannya dalam membangun proyek-proyek konstruksi berskala nasional dan internasional diapresiasi dan diakui kualitasnya. Dengan pengalaman yang panjang ditunjang tenaga kerja yang terlatih dan memiliki kualitas pendidikan yang mendukung, Waskita Karya telah membuktikan kinerja yang membanggakan, termasuk membangun jembatan beton bentang panjang dengan menggunakan sistem cantilever bebas. Prestasi besar menggunakan teknologi yang tepat sudah dibuktikan melalui pembangunan infrastruktur di tanah air. Jembatan Merah Putih membentang di Teluk Dalam, Pulau Ambon, menghubungkan Desa Rumah Tiga atau Poka, Kecamatan Sirimau pada sisi utara, dan Desa Hative Kecil atau Galala, Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Secara teknis, panjang jembatan tersebut adalah 1.140 meter yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu jembatan pendekat di sisi Desa Poka sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi Desa Galala sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter yang merupakan tipe jembatan khusus. Sistem beruji kabel atau cable stayed dengan jarak antar pylon sepanjang 150 meter. Pembangunan Jembatan Merah Putih telah mencapai tujuannya, yakni menunjang pengembangan fungsi kawasan di Teluk Ambon sesuai dengan tata ruang Kota Ambon, di mana Poka Rumah Tiga sebagai kawasan pendidikan dan Durian Patah Telaga Kodok sebagai kawasan permukiman. Pengalaman dan sumber daya yang terlatih dan terdidik merupakan kontribusi dan dukungan besar bagi keberhasilan penyelesaian proyek ditangani Waskita Karya, termasuk proyek Jembatan Merah Putih di Ambon. Membangun mega proyek dengan berbagai tantangan yang dihadapi membutuhkan kerjasama tim yang saling bersinergi, baik tim yang ada di lapangan maupun tim Waskita yang ada di kantor divisi. Permasalahan yang timbul dalam proses pengerjaan proyek seringkali tidak terduga dan harus ditindaklanjuti dengan keputusan yang cepat, tepat, sehingga tidak menghambat proses pekerjaan secara keseluruhan. Keberhasilan proyek menjadi prioritas utama bagi kami. Tim Waskita Karya mengerti betul bahwa proses mengerjakan konstruksi untuk jembatan kabel stay memiliki tingkat resiko yang lebih besar dibandingkan dengan proses layanan jembatan itu sendiri. Dibutuhkan langkah yang menuntut ketelitian, kematangan, dan zero accident, di mana untuk setiap tahapan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun yang dapat berakibat fatal pada kekuatan dan keamanan jembatan serta para pekerja konstruksi.
Jembatan Merah Putih merupakan sistem kabel stay yang membentang di Teluk Ambon yang menghubungkan Kecamatan Sirimau pada sisi utara Poka dan Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan Galala. Waskita Karya terus mencari solusi dan metode yang tepat dan mencegah kelongsoran dan memperkuat fondasi jembatan. Keterbatasan dan penyediaan material di Kota Ambon menjadi tantangan tersendiri. Material harus didatangkan dari luar kota lain. Pengaturan stok material membutuhkan manajemen yang baik supaya dapat memenuhi kebutuhan sesuai jumlah yang dibutuhkan, sesuai tahapan dan waktu yang tepat. Setelah tahap-tahap yang penuh tantangan, mulai dari pekerjaan pilecat, konstruksi pylon yang mencapai ketinggian 83 meter dengan dimensi yang memiliki variabel yang cukup rumit. Dilanjutkan dengan pemasangan baja struktur. Untuk konstruksi lantai jembatan, Jembatan Merah Putih memiliki tipe suspension bridge cable stay dengan konstruksi baja struktur pada lantai jembatan, dan ini yang pertama di Indonesia Timur. Pengerjaan dek jembatan dilakukan dengan pemasangan baja struktur pada pier table secara bertahap. Pengecekan kondisi geometri pada kedua sisi pylon, di mana pengukuran ketepatan deviasi antara kondisi aktual dan kondisi desain dilakukan dalam satuan milimeter. Tantangan terberat dalam mengerjakan Jembatan Merah Putih adalah ketika terjadi gempa yang menyebabkan perubahan geometri. Keadaan seperti ini yang membuat pengerjaan harus dihentikan karena proses menyambung akan mengakibatkan timbulnya deviasi 15 cm yang secara teknis tidak boleh terjadi. Pasca gempa, tim Waskita beserta Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Indonesia serta tim terkait melakukan analisis dan tindakan yang tepat untuk menemukan metode dan cara yang terbaik dalam melanjutkan pekerjaan konstruksi pasca gempa. Dengan tetap menjadikan faktor keselamatan sebagai yang utama. Pengerjaan pasca gempa dilanjutkan dengan konstruksi side span di kedua sisi, baik sisi Galala maupun sisi Poka, sebagai tahap akhir dari pemasangan baja struktur sebelum masuk pada tahap finishing. Sebagai salah satu kontraktor terbesar di negeri ini yang telah berhasil membangun berbagai mega proyek baik di dalam maupun di luar negeri, sekali lagi Waskita Karya telah berhasil membuktikan kehandalannya dengan menyelesaikan pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon. Jembatan Merah Putih didesain dengan struktur cable stay yang berteknologi tinggi, yang saat ini desain jembatan tersebut belum banyak adanya di negeri kita. Berbagai masalah dihadapi selama masa pelaksanaan, di antaranya terjadinya gempa bumi di saat struktur atas jembatan belum tersambung telah berhasil diatasi dengan baik. Waskita Karya bangga dan berterima kasih telah mendapatkan kepercayaan untuk membangun Jembatan Merah Putih yang merupakan ikon dan kebanggaan masyarakat Ambon. Waskita Karya maju dengan karya bermutu. Waskita membuktikan diri dengan hasil kerja yang bermutu melalui perolehan sertifikasi ISO 9002-1994 pada bulan Juni 2003. Waskita telah berhasil memperbarui sistem manajemen mutu dan mampu mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2000.
PT Waskita Karya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya mementingkan kecepatan dan ketepatan, tapi yang terutama adalah menjaga kualitas hasil pekerjaannya. Dan Waskita Karya mampu membuktikan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja berkualitas dalam berbagai aspek yang menunjang hasil kerja yang bermutu dan membanggakan. Waskita Karya, maju dengan karya bermutu.